Chen Ping memegang jam di tangannya, dan tiba-tiba jam itu memancarkan cahaya redup. Cahaya ini langsung menyelimuti Luo Shouhai dan Cheng Jinghui. Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka hanya merasa kesadaran mereka tiba-tiba ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Tidak, karena sekarang kesadaran mereka telah hilang dan mereka telah kembali ke masa lalu, sehingga mereka tidak dapat melihatnya sama sekali. Tanda seru. Kemudian mereka terus berputar dalam pusaran waktu, dan keduanya merasa pusing. Ketika pusaran air berhenti, kedua orang itu membuka mata mereka dan menemukan bahwa mereka sebenarnya berada di atas lembah roh darah. Keduanya saling memandang, tetapi mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka bisa merasakan satu sama lain, tapi mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat ini, lembah roh darah sedang mengalami pertempuran berdarah. Luo Shouhai melihat bahwa Cheng Jinghui memimpin murid-murid puncak roh darah dan membantai orang-orang di lembah roh darah secara sembarangan. Kekuatan tingkat ke-8 Cheng Jinghui di alam kesengsaraan tidak dapat dihentikan oleh siapapun di lembah roh darah. Melihat murid-muridnya dibantai satu persatu dan mati di hadapannya, tubuh Luo Shouhai gemetar dan matanya penuh amarah. Cheng Jinghui, kamu binatang buas, aku akan membunuhmu. Berhenti, berhenti, berhenti. Luo Shouhai meraung, tapi tidak ada yang bisa mendengar aumannya. Adegan yang dilihat Luo Shouhai sudah terjadi, jadi tidak bisa diubah. Luo Shouhai mengepalkan tinjunya, perasaan menyaksikan murid-muridnya dibantai tetapi tidak dapat melakukan apapun membuatnya hampir terengah-engah. Cheng Jinghui melihat segala sesuatu di depannya dengan keterkejutan di wajahnya, dia tidak tahu metode apa yang digunakan Chen Ping untuk memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dia pernah mendengar tentang senjata waktu yang dapat membawa jiwa manusia kembali ke masa lalu dan melihat apa yang terjadi di masa lalu. Mungkinkah mereka sekarang dipindahkan kembali ke lokasi pembantaian di lembah roh darah? Pada saat ini, di aula puncak roh darah, semua orang melihat ke arah Luo Shouhai dan Cheng Jinghui, keduanya berdiri kosong seperti patung kayu. Tanpa berkedip pun, terlihat jelas bahwa jiwa telah terpisah dari tubuh. Kamu sangat berani, apa yang kamu lakukan terhadap pemimpin sekte kami? Ketika para tetua dari Blood Spirit Peak melihat ini, mereka segera berteriak ke arah Chen Ping. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak melangkah maju dan mengepung Chen Ping. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao berdiri tepat di depan Chen Ping dan memulai pertempuran. Apakah kamu ingin bertarung? Dasar bajingan kecil, menjauhlah dariku. Hantu Gunung Setan Lao mengumpat dengan marah kepada orang-orang di puncak roh darah. Melihat hantu gunung iblis yang marah, orang-orang di puncak roh darah ini sedikit takut. Master Sekte kami telah menjadi seperti ini. Orang ini jelas memanipulasi Master Sekte kami. Jika Master Sekte kami tidak dapat pulih, Anda tidak akan pernah meninggalkan puncak roh darah. Tetua dari Blood Spirit Peak berkata dengan keras. Meskipun dia juga takut pada penatua hantu gunung iblis, sebagai penatua dari puncak roh darah, dia harus berdiri dan berbicara sekarang. Jangan khawatir, Master Sektemu akan segera pulih. Chen Ping berkata dengan tenang. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Luo Shouhai dan Cheng Jinghui tiba-tiba bergerak. Saya melihat kemarahan Luo Shouhai melonjak, dan dia berkata kepada Cheng Jinghui, kamu binatang buas, hari ini saya akan memotongmu menjadi ribuan keping. Setelah mengatakan itu, Luo Shouhai menendang ke arah Cheng Jinghui. Ledakan. Tendangan ini berhasil dihindari oleh Cheng Jinghui, tetapi tendangan ini secara langsung menciptakan lubang yang dalam di tanah aula. Semburan energi menyebabkan seluruh aula berguncang, dan akhirnya runtuh. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka semua melompat ke udara. Melihat kekacauan di bawah ini, kita bisa melihat betapa marahnya Luo Shouhai. Tuan Lembah Luo, apa yang terjadi? Hantu Gunung Iblis bertanya pada Luo Shouhai. Cheng Jinghui, binatang buas ini, adalah orang yang memimpin orang-orang untuk membantai saya di lembah roh darah. Hari ini saya harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Luo Shouhai mengertakkan gigi, dan tulang di tubuhnya berderit. Ketika hantu Gunung Iblis mendengar ini, dia memandang Cheng Jinghui dengan tidak percaya, dia tidak menyangka bahwa Cheng Jinghui akan melakukan ini. Tuan Luogu, aku akan membunuh orang ini untukmu. Hantu Gunung Setan siap mengambil tindakan melawan Cheng Jiahai.
Meskipun Mo San Gui Lao berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dia telah mengalami awan kesengsaraan iblis, bahkan jika dia dapat menghadapi Cheng Jinghui, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Terlebih lagi, Cheng Jinghui takut pada hantu gunung setan dari lubuk hatinya, jadi dia akan lebih unggul dalam hal momentum selama pertarungan. Hantu tua, tidak ada di antara kalian yang perlu mengambil tindakan. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini untuk membalaskan dendam murid-muridku. Selebihnya, Cheng Jinghui juga memasang wajah muram saat ini dan tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, semuanya sudah keterlaluan sekarang. Luo Shouhai tidak akan membiarkan iblis San Gui Lao dan Chen Ping membantu. Dia ingin berurusan dengan Cheng Jinghui sendiri. Hantu gunung setan Lao masih ingin membujuk Luo Shouhai, tapi kemudian Chen Ping berbicara. Hantu tua, biarkan Master Lembah Luo menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya perlu mengawasi yang lain di puncak roh darah. Chen Ping tahu bahwa hanya Luo Shouhai yang bisa menyelesaikan masalah seperti ini dengan melakukannya sendiri. Melihat Chen Ping berbicara, hantu gunung iblis mengangguk. Pergi ke neraka, tepat ketika Luo Shouhai mengalihkan perhatiannya ke iblis San Gui Lao dan Chen Ping. Cheng Jinghui, yang selama ini diam, benar-benar mengambil tindakan. Cheng Jinghui dengan cepat tiba di depan Luo Shouhai dan meninjunya. Cheng Jinghui tahu bahwa hari ini adalah situasi kematian. Entah Luo Shouhai mati atau dia mati, jadi dia tidak menahan apapun, dan tidak ada rasa persahabatan sekte. Ledakan, pukulan Cheng Jinghui hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan ledakan, riak besar muncul di kehampaan. Tatapan mematikan di mata Luo Shouhai menjadi lebih kuat sekarang Cheng Jinghui akan langsung membunuhnya, itu adalah bukti lebih lanjut bahwa dia yang melakukannya. Luo Shouhai juga memukulnya. Dengan kedua tinju saling bersentuhan, tubuh Cheng Jinghui dengan cepat mundur. Luo Shouhai juga mundur dengan cepat, dan keduanya seimbang dalam pukulan ini. Namun, Cheng Jinghui bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan Luo Shouhai secara pasif menerima serangan itu. Jadi dari sudut pandang ini, kekuatan Cheng Jinghui sedikit lebih rendah. Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dengan heran, sedikit mengernyit, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kekuatan Anda akan melebihi kekuatan saya. Anda harus tahu bahwa Anda selalu ditekan dan dipukuli oleh saya. Cheng Jinghui tidak mengerti bagaimana Luo Shouhai, yang sudah lama ada, sudah lebih kuat dari dirinya sendiri. Luo Shouhai tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Alasan mengapa Luo Shouhai mampu berdiri tegak di atas Cheng Jinghui sepenuhnya karena ketika Chen Ping menyembuhkan Luo Shouhai, ramuan itu juga meningkatkan kekuatan Luo Shouhai. Awalnya, kekuatan Cheng Jinghui tidak lebih tinggi dari Luo Shouhai, tetapi sekarang Luo Shouhai telah menggunakan ramuan Chen Ping, kekuatannya meningkat, dan dia telah melampaui Cheng Jinghui. Tanda seru. Inilah sebabnya Luo Shouhai ingin membunuh Cheng Jinghui sendirian, tetapi Chen Ping tidak menghentikannya, tetapi menyetujuinya. Beberapa hari yang lalu, Chen Ping tidak akan membiarkan Luo Shouhai melawan Cheng Jinghui sendirian. Binatang, pergilah ke neraka. Luo Shouhai berteriak keras, lalu menggerakkan kakinya, dan seperti kilat, dia tiba di depan Cheng Jinghui. Lalu dia meninjunya dengan sebuah pukulan. Pukulan Luo Shouhai dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Boom! Cheng Jinghui kaget dan marah, dia tidak menyangka Luo Shouhai lebih kuat darinya. Cheng Jinghui buru-buru melawan, tapi terlempar oleh pukulan Luo Shouhai. Setelah melihat ini, tetua dari Blood Spirit Peak berencana untuk bergegas maju bersama para murid dari Blood Spirit Peak. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Lao tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar menyerang murid Blood Spirit Peak. Lebih dari selusin murid Blood Spirit Peak semuanya terjatuh oleh kekuatan besar ini. Bahkan para tetua Blood Spirit Peak jatuh ke tanah dengan keras. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamu hanya akan mati. Hantu Gunung Setan Lao mengancam orang-orang ini di puncak roh darah. Mata besar Swelling Peak menatap tajam ke arah yang kecil, tidak ada yang bergerak dengan mudah. Cheng Jinghui menunggu Luo Shouhai dengan ganas, dia tidak pernah menyangka kekuatan Luo Shouhai akan meningkat begitu cepat dan membuatnya sangat malu. Keluar, Cheng Jinghui melawan lagi, tetapi seteguk darah muncrat, dan dia terlempar dari tanah. Tepat ketika Cheng Jinghui tidak tahu bagaimana menghadapi Luo Shouhai, pukulan Luo Shouhai datang lagi.
Dia tidak akan memberi Cheng Jinghui sedikit pun kesempatan untuk bernapas, apalagi belas kasihan sedikit pun. Dia ingin mengalahkan Cheng Jinghui sampai mati. Ledakan, Luo Shouhai meninju dengan marah, dan kekosongan terus bergetar. Tubuh Cheng Jinghui seperti bola meriam, menghancurkan rumah satu demi satu, dan jurang yang dalam langsung tergambar di tanah. Pada akhirnya, Cheng Jinghui menabrak gerbang gunung Blood Spirit Peak, menyebabkan gerbang itu runtuh sebelum dia berhenti. Murid-murid puncak roh darah itu melihat master sekte mereka dalam keadaan ini, sekte mereka berantakan, dan wajah mereka sangat jelek. Meskipun Cheng Jinghui dipukuli seperti ini, Luo Shouhai tidak berhenti sama sekali, malah dia mundur dan berada di depan Cheng Jinghui lagi dalam sekejap. Mohon ampun, namun, mata Luo Shouhai penuh dengan niat membunuh dan kemarahan, dan dia tidak mau mendengarkan Cheng Jinghui sama sekali. Lalu dia mengangkat tinjunya dan meninju Cheng Jinghui yang malu itu lagi. Saudaraku, jangan bunuh aku salah. Cheng Jinghui memandang Luo Shouhai dan mulai memohon belas kasihan. Jika dia dilepaskan hanya dengan meminta belas kasihan, maka nyawa puluhan murid di Blood Spirit Peak akan terlalu murah. Pergilah ke neraka dan ikuti guru untuk mengakui kesalahanmu. Luo Shouhai memukulnya hingga jatuh. Tapi saat Luo Shouhai memukulnya, Cheng Jinghui tiba-tiba menghilang. Seluruh orang itu sepertinya tiba-tiba menghilang. Tinju Luo Shouhai menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Melihat Cheng Jinghui menghilang tiba-tiba, Chen Ping dan Devil Mountain Ghost Lao juga tercengang. Di mana orangnya? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Hantu Gunung Setan bertanya dengan bingung. Luo Shouhai juga melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Cheng Jinghui. Orang tidak akan menghilang begitu saja. Dia pasti ada di dekatnya. Rasakan napasnya, Chen Ping berkata pada Luo Shouhai. Luo Shouhai mengangguk, lalu menggunakan kesadarannya untuk merasakan aura Cheng Jinghui. Tetapi ketika Luo Shouhai baru saja melepaskan kesadarannya, dia tiba-tiba merasakan bumi bergetar, dan bumi di bawah kakinya mulai retak, menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Di saat yang sama, sinar cahaya keluar dari bawah tanah dan mengelilingi Luo Shouhai. Tuan Luogu, hati-hati, ini lingkaran sihir. Chen Ping dengan cepat mengingatkan dengan keras. Sebelum Luo Shouhai sempat bereaksi, Cheng Jinghui bergegas keluar dari tanah. Sinar cahaya dari sekeliling menyinari tubuh Cheng Jinghui, dan tanda ilahi muncul di tubuhnya. Tubuh juga memancarkan cahaya, melonjak. Kekuatan Cheng Jinghui meningkat dengan cepat, dan aura manik meningkat di tubuhnya. Gemuruh, wajah Cheng Jinghui penuh keganasan, dan dia tampak menjadi gila. Cheng Jinghui sekarang tampak seperti binatang gila. Kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku ingin mengorbankan hidupku untuk membuka lingkaran sihir yang mencapai langit ini. Cheng Jinghui meraung. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dan tanpa sadar mengerutkan kening. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatan di dalam tubuh Cheng Jinghui, tampaknya formasi ini memiliki kemiripan dengan formasi darah pengorbanan. Pergi ke neraka, Cheng Jinghui berteriak keras, dan seluruh bumi runtuh, lalu dia meninju Luo Shouhai. Melihat pemandangan ini, hantu Gunung Setan tua mengerutkan kening dan melangkah maju untuk membantu. Namun, Chen Ping menghentikannya.